Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada nasihat yang benar-benar bisa mengubah hidup seseorang, tapi ada juga nasihat bagus lainnya yang kayaknya ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa itu bisa terjadi. Kita akan gali prinsip-prinsip dari sebuah panduan yang bisa mengubah cara kita memandang komunikasi. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Ini masalah yang kita semua pasti pernah alami kan? Entah sebagai yang memberi nasihat atau yang menerima. Kenapa pesan yang tulus dan bijak seringkali mental dan nggak ngefek sama sekali? Ternyata, jawabannya ada pada pendekatan kita dalam berkomunikasi. Sumber materi kita ini mengajukan ide bahwa ada dua model yang sangat bertolak belakang dalam cara kita mencoba membantu orang lain. Memahami perbedaan antara keduanya adalah kunci untuk membuka komunikasi yang benar-benar berdampak. Di satu sisi, ada si pakar yang jaga jarak. Bayangin aja, kayak seorang dokter yang dingin yang mendiagnosis masalah dari jauh tanpa terlibat secara emosional. Di sisi lain, ada mentor yang terlibat. Nah, kalau yang ini, kita benar-benar nyemplung ke dalam situasi orang lain, ikut merasakan suka dan duka mereka. Perbedaannya fundamental banget, dan inilah yang menentukan apakah nasihat kita terasa kayak penghakiman atau sebuah rangkulan hangat. Dan ini membawa kita ke prinsip pertama yang transformatif. Kalau mau kata-kata kita nempel, kita harus ninggalin peran sebagai pakar yang dingin dan jadi pemandu yang terlibat secara pribadi. Ini adalah fondasi utama yang nggak bisa ditawar. Nah, yang luar biasa dari kutipan ini adalah seberapa dalam tingkat keterlibatan yang dimaksud. Ini bukan sekedar basa-basi loh, ini adalah investasi emosional yang total, bahkan sampai ikut merasakan duka atas kesalahan orang lain. Ini empati yang radikal. Jadi, gimana wujud nyata dari keterlibatan ini? Bukan dengan teori-teori yang rumit, tapi dengan tindakan yang sederhana tapi mendalam. Ikut menangis, ikut bahagia, dan benar-benar ikut memikul beban mereka. Karena pada akhirnya, seperti yang ditekankan di sini, orang baru mau mendengarkan kalau mereka tahu kita peduli. Tanpa itu, semua kebijaksanaan kita cuma jadi omong kosong akademis yang nggak akan pernah menyentuh hati. Nah, ini dia keberatan yang paling umum. Aduh, gue orangnya nggak gitu. Atau, saya kan introvert, nggak nyaman sama hal-hal emosional. Ini pertanyaan yang sangat wajar. Dan sumber kita punya jawaban yang, jujur aja, cukup menantang. Jadi, poin krusialnya begini. Kepribadian itu bukan harga mati. Teks ini berargumen kalau kepribadian kita menghalangi kita untuk peduli sama orang lain, ya kepribadian itulah yang perlu diubah, bukan prinsipnya. Ini soal pilihan sadar untuk bertumbuh demi kebaikan orang lain. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah kita punya fondasi keterlibatan pribadi, elemen krusial berikutnya yang harus dibangun di atasnya adalah antusiasme. Ini semua tentang energi yang kita bawa ke dalam sebuah percakapan. Sumbernya pakai kutipan yang wah, keras banget ini untuk menunjukkan betapa buruknya komunikasi yang suam-suam kuku, yang gak ada semangatnya. Sikap yang setengah-setengah, gak antusias, digambarkan sebagai sesuatu yang menjijikan. Intinya, pesan yang disampaikan dengan energi rendah, ya bakal diterima dengan energi rendah juga. Biar lebih kebayang gimana antusiasme ini bekerja di dunia nyata, coba kita lihat dialog singkat dari teks ini yang menurut saya brilian banget. Ini contoh sempurna tentang gimana energi positif bisa mengubah total narasi sebuah kegagalan. Coba bayangin situasinya ya. Seseorang datang dengan perasaan gagal, putus asa. Dia ngaku kalah secara terbuka. Respon standar kita mungkin, oh nggak apa-apa kok, atau yuk coba lagi nanti. Tapi, lihat respon berikutnya. Hah? Bagus! Respon ini jelas aneh dan gak terduga, tapi justru disinilah letak kejeniusan dari prinsip antusiasme ini. Nah, ini dia penjelasannya. Antusiasme itu bukan untuk kegagalannya, tapi untuk kesempatannya. Kegagalan ini memberikan data yang nyata dan jujur. Sekarang, obrolannya bukan lagi soal teori, tapi soal masalah konkret yang bisa dipecahkan bareng-bareng. Energi itu mengubah kegagalan dari sebuah titik akhir menjadi titik awal yang baru. Keren kan? Oke, setelah keterlibatan dan antusiasme, prinsip ketiga adalah soal perangkat praktisnya. Gimana caranya kita bikin pesan yang rumit jadi jelas, konkret, dan yang paling penting, nempel di kepala orang lama setelah obrolan selesai? Jawabannya lewat ilustrasi. Jadi teks ini menguraikan 4 fungsi utama dari penggunaan contoh atau cerita. Ilustrasi itu bukan cuma pemanis ya, fungsinya untuk memperjelas ide abstrak, menanamkannya di ingatan kita, ngasih lihat langkah-langkah praktisnya, dan ujung-ujungnya ngasih semangat. Ini contoh yang sempurna banget.
Daripada bilang, Anda telah memperumit masalah Anda, ilustrasi senar pancing kusut ini langsung menciptakan gambaran mental yang sangat jelas. Tiba-tiba, masalah yang kompleks jadi terasa lebih sederhana dan bisa dipahami. Kita semua bisa ngerasain kan, gimana frustrasinya ngadepin benang kusut? Nah, itulah kenapa metafora ini kena banget. Dan yang menarik, seperti yang bisa kita lihat dari contoh ini, sumber materi ini benar-benar mempraktikkan apa yang diajarkannya. Teksnya itu sendiri penuh dengan contoh-contoh hidup dan metafora yang bikin ide-idenya jadi gampang banget diingat. Kita sudah bahas 3 prinsip penting, keterlibatan, antusiasme, dan ilustrasi yang hidup. Tapi ada satu elemen dasar yang menopang semuanya. Tanpa fondasi yang satu ini, ketiga prinsip tadi bakal ambyar. Jadi, apa sih satu-satunya hal yang jadi bahan bakar untuk semua teknik ini? Apa yang mengubah metode-metode tadi menjadi hubungan yang tulus? Apa rahasianya? Jawabannya adalah kasih. Tapi bukan kasih sebagai emosi yang pasif ya. Teks ini mendefinisikannya sebagai kepedulian yang aktif dan tulus. Inilah yang mendorong kita untuk terlibat. Inilah yang memicu antusiasme sejati kita. Kasih adalah mesin yang menggerakkan segalanya. Jadi, poin krusialnya ini. Anda bisa jadi komunikator paling hebat di dunia, menguasai semua teknik, tapi tanpa fondasi kepedulian yang tulus, dampaknya akan nol besar. Itu semua cuma akan jadi pertunjukan kosong. Kutipan penutup ini merangkum semuanya dengan sempurna. Tanpa kasih, kata-kata kita, sehebat apapun tekniknya, cuma jadi suara berisik, nggak ada isinya, nggak ada kehangatan, dan nggak akan pernah ada perubahan yang bertahan lama. Jadi, pertanyaan refleksi untuk kita semua adalah, di luar konteks konseling atau pengajaran, di mana lagi prinsip-prinsip ini bisa mengubah segalanya? Dalam obrolan sulit dengan keluarga? Dalam cara kita memimpin tim di kantor? Atau bahkan dalam cara kita mendukung seorang teman? Di mana keterlibatan, antusiasme, dan kepedulian tulus bisa mengubah suara berisik menjadi koneksi yang benar-benar bermakna.